Pernahkah Anda merasa sudah berusaha sekuat tenaga, namun kesejahteraan tetap terasa jauh dari genggaman? Seolah ada sesuatu yang tak terlihat, menghalangi Anda dari kemakmuran yang dalam hati Anda tahu layak Anda terima. Tagihan datang tiba-tiba, tubuh lelah karena terus bertahan dari bulan ke bulan, dan setiap kali melihat orang lain maju, Anda bertanya-tanya mengapa Anda masih terjebak dalam siklus perjuangan yang sama. Jika Anda pernah merasakannya, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Banyak orang di dunia ini menyimpan perasaan yang sama dalam diam. Mungkin selama ini Anda mulai percaya bahwa Anda tidak pantas menerima lebih, atau bahwa ada sesuatu yang rusak di dalam diri Anda. Tapi bagaimana jika semua ini justru tanda, bukan kesalahan? Bagaimana jika yang Anda sebut sebagai hambatan sebenarnya adalah panggilan? Sebuah isyarat bahwa jiwa Anda telah dipisahkan bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dibangkitkan. Ada sebuah ajaran kuno yang telah tersembunyi selama berabad-abad, disenyapkan oleh kekuasaan dan dihapus dari catatan sejarah. Sebuah pengetahuan yang begitu kuat, sehingga hanya jiwa-jiwa yang telah disiapkan yang dapat memahaminya. Ajaran ini berasal dari Thoth, arsitek ilahi kebijaksanaan Mesir kuno, dan di dalamnya terkandung kunci untuk mewujudkan kemakmuran sejati. Bukan kekayaan yang bergantung pada sistem atau pengakuan orang lain, melainkan kekayaan yang mengalir dari frekuensi energi Anda sendiri yang tenang namun kuat. Ini bukan tentang keberuntungan, bukan pula tentang teknik cepat kaya. Ini tentang mengingat siapa diri Anda sebenarnya. Dan ketika Anda mulai mengingat, kemakmuran tidak perlu lagi dikejar. Ia akan mengenali Anda. Jika hati Anda merasa tergerak saat mendengarkan ini, silakan tekan tombol berlangganan di bawah agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lain yang dapat membantu kesehatan dan hidup Anda. Jangan lupa beri tanda suka, bagikan video ini kepada orang yang Anda sayangi, dan tulis satu kata di komentar untuk menandai perasaan Anda saat ini. Bisa saja kata percaya, tenang, atau angka favorit Anda. Dan tetaplah bersama kami sampai akhir, karena ada pesan istimewa yang menanti Anda di penghujung video ini. Bayangkan jika yang selama ini Anda anggap sebagai kegagalan, sebenarnya adalah pintu gerbang menuju sesuatu yang lebih besar. Apa yang Anda sebut sebagai penghalang, mungkin sebenarnya adalah penanda bahwa Anda sedang diarahkan, bukan ditolak. Mungkin selama ini Anda merasa tidak layak, tetapi kenyataannya, jiwa Anda tidak rusak, hanya dilupakan. Dan sekarang, Anda sedang dipanggil untuk mengingat kembali siapa diri Anda sebenarnya. Ajaran kuno dari Thoth tidak ditulis dalam kata-kata biasa. Ia tidak berbicara kepada pikiran, tetapi kepada asal mula jiwa Anda. Ini adalah getaran, bukan teori. Sebuah frekuensi yang hanya bisa dikenali oleh mereka yang telah melewati keheningan, penantian, dan luka batin. Thoth tidak meninggalkan janji manis. Ia meninggalkan peta, cetak biru spiritual yang mengajarkan bahwa kemakmuran sejati tidak datang dari usaha mati-matian, melainkan dari kesadaran. Ketika Anda mulai ingat siapa diri Anda, segalanya berubah. Anda tidak lagi perlu memohon kepada semesta. Anda menjadi magnet yang menarik segala sesuatu yang selaras dengan diri Anda. Ajaran ini bukan untuk orang yang terburu-buru. Ia disembunyikan selama berabad-abad, bukan agar terlupakan, tetapi agar hanya ditemukan oleh mereka yang mampu bertahan dari api pengujian. Sebab hanya mereka yang pernah merasakan kurangan yang paling dalam, yang benar-benar mampu membawa frekuensi memiliki secara ilahi. Itulah mengapa perjuangan Anda tidak sia-sia. Kekurangan Anda bukan milik Anda. Itu adalah bayangan, agar Anda dapat mengenali cahaya sejati dalam diri Anda. Kemakmuran sejati tidak bermula dari rekening bank. Ia bermula dari jiwa, dari getaran yang Anda pancarkan ketika Anda mulai mengingat siapa diri Anda sesungguhnya. Dan saat Anda mengenalinya, kemakmuran tidak datang karena Anda mengejar, tetapi karena Anda mengizinkannya hadir. Ini bukan tentang usaha, ini tentang ingatan. Dan ingatan itu kini sedang bangkit dalam diri Anda. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kata-kata positif yang Anda ucapkan terasa tidak berpengaruh? Mengapa afirmasi yang Anda ulangi setiap hari tidak membawa perubahan nyata dalam hidup Anda? Itu karena kekuatan kata bukan terletak pada jumlahnya, melainkan pada getaran di baliknya. Kata-kata yang keluar dari ketakutan atau keinginan untuk menghindar tidak membawa daya cipta. Tetapi kata-kata yang lahir dari kesadaran, dari jiwa yang ingat siapa dirinya, memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya.
Taut mengajarkan bahwa suara bukan sekadar alat komunikasi. Suara adalah jembatan antara dunia batin dan dunia nyata. Ketika Anda berbicara dari tempat yang selaras, antara pikiran, hati, dan jiwa, maka semesta merespons. Kata-kata Anda bukan lagi permintaan, melainkan perintah spiritual. Mereka tidak memohon, mereka menyatakan. Tidak merayu, tetapi menetapkan. Itulah mengapa selama ini afirmasi paksa tidak berhasil. Karena jiwa Anda tidak bisa berpura-pura. Ia hanya mau berbicara dalam kebenaran. Dan itulah kekuatan Anda yang sesungguhnya. Bukan dalam seberapa keras Anda mencoba, tetapi dalam seberapa jujur Anda berbicara dari dalam diri. Ketika suara Anda mulai bergetar selaras dengan keyakinan terdalam Anda, ketika tidak ada lagi keraguan yang tersembunyi, saat itulah lapisan realitas mulai bergeser. Dinding lama runtuh, pola lama pecah, dan energi di sekitar Anda mulai mendengarkan. Ini bukan sihir. Ini adalah hukum ilahi yang bekerja dengan presisi. Kata-kata Anda adalah tombolnya. Mereka adalah saklar yang mengaktifkan frekuensi Anda. Dan saat Anda mulai berbicara tidak dari rasa takut, tetapi dari ingatan, dari siapa Anda sesungguhnya, maka kekayaan sejati mulai bergerak mendekat. Anda tidak perlu berteriak. Jiwa yang sadar hanya perlu berbisik, dan alam akan merespons tanpa ragu. Tidak semua ritual memerlukan lilin, dupa, atau mantra kuno. Beberapa ritual paling kuat justru terjadi dalam keheningan, dalam tarikan napas yang sadar, dalam cara tubuh Anda berdiri, hati Anda terbuka, dan jiwa Anda mengingat. Inilah rahasia yang sering dilupakan. Kemakmuran sejati bukan dimulai dari tindakan, melainkan dari keadaan batin. Dan keadaan batin itu dibentuk melalui 3 tahap suci, pemurnian, penyatuan, dan perwujudan. Langkah pertama adalah pemurnian. Bukan untuk membuat Anda layak, karena Anda sudah layak sejak awal, tapi untuk membersihkan sisa-sisa luka, rasa bersalah, dan keyakinan palsu yang bukan milik Anda. Semua trauma masa lalu, semua suara yang berkata Anda tidak cukup, itu semua harus dilepaskan, bukan dengan kebencian, tapi dengan cinta. Karena hanya bejana yang bersih yang mampu menampung frekuensi kemakmuran tanpa bocor. Langkah berikutnya adalah penyatuan. Bukan dalam bentuk permintaan atau harapan kosong, tetapi dalam bentuk deklarasi jiwa. Anda tidak berkata, saya ingin menjadi makmur. Anda berkata, saya kembali ke kemakmuran. Kata-kata ini bukan janji, melainkan pengingat. Sebuah getaran yang sejajar dengan takdir Anda. Dan ketika Anda berbicara dari tempat yang dalam ini, bukan untuk mencari validasi, tetapi sebagai bentuk pengakuan diri, maka lapangan energi di sekitar Anda mulai menyelaraskan. Akhirnya, tibalah saatnya perwujudan. Ini adalah metrai terakhir dari proses spiritual Anda. Bukan lagi tentang mencari tanda atau bertanya apakah semuanya berjalan, tapi tentang duduk dalam keyakinan, bernapas dalam kedamaian, dan membawa frekuensi itu dalam setiap langkah Anda. Karena dalam realitas ilahi, jika Anda sudah sejajar, maka itu sudah terjadi. Ketika tubuh, jiwa, dan suara Anda berbicara dalam bahasa yang sama, maka tidak ada lagi keraguan. Alam semesta tidak berdebat dengan energi yang utuh. Ia tunduk. Anda tidak lagi menunggu. Anda tidak lagi berharap. Anda sudah menjadi. Dan dalam keheningan itu, kekayaan tidak hanya mendekat. Ia tinggal dalam diri Anda. Ada sesuatu yang sedang berubah di sekitar Anda. Mungkin awalnya terasa samar, seperti bisikan di tengah keramaian atau angin lembut sebelum hujan besar. Tapi perlahan, pergeseran itu menjadi nyata. Percakapan mulai terasa berbeda. Orang-orang yang dulu mengabaikan Anda kini merasakan kehadiran Anda bahkan sebelum Anda berbicara. Energi yang dulu Anda kejar, kini menyesuaikan dirinya dengan kehadiran Anda. Ini bukan kebetulan. Ini adalah resonansi. Ketika frekuensi kekayaan ilahi mulai bergetar dalam diri Anda, dunia luar mulai mencerminkannya. Anda tidak lagi mengejar. Anda tidak lagi memohon. Anda mengundang. Anda menarik. Karena esensi Anda telah sejajar dengan apa yang dulu terasa jauh. Doa Anda bukan lagi dari kekosongan, tetapi dari kesadaran bahwa Anda telah duduk di singgasana batin Anda sendiri. Anda tidak lagi bertanya apakah Anda layak. Anda tahu bahwa keberadaan Anda adalah bukti dari warisan suci yang tak bisa diragukan.
Situasi-situasi yang dulu menguras energi Anda mulai lenyap. Wajah-wajah yang dulu menghakimi mulai menjauh. Dan sebagai gantinya, hadir orang-orang yang mendukung, jalan yang terbuka, dan peluang yang datang tanpa paksaan. Semua ini bukan karena Anda berusaha lebih keras, tapi karena Anda telah menjadi magnet bagi realitas baru. Sebuah realitas yang selama ini hanya menunggu Anda untuk mengingat siapa diri Anda sebenarnya. Jika Anda merasakan pergeseran ini di dalam diri Anda, meskipun belum bisa dijelaskan dengan kata-kata, percayalah bahwa itu nyata. Tubuh Anda tahu, jiwa Anda tahu, dan alam pun tahu. Tuliskan di kolom komentar sekarang. Saya membawa kode, saya bangkit, bukan sebagai hiasan, tapi sebagai gema dari kebenaran batin Anda. Karena saat Anda menyatakan kebenaran itu, langit mendengarkan, bumi mencatat, dan kehidupan mulai membuka pintu yang selama ini tersembunyi, bukan karena Anda mengetuknya, tapi karena Anda telah menjadi pintunya sendiri. Apa yang terjadi sekarang bukan sekadar perubahan dalam hidup Anda, tetapi kebangkitan dari inti keberadaan Anda. Anda bukan lagi pencari. Anda adalah sumber itu sendiri. Getaran dalam diri Anda kini begitu utuh, begitu jelas, sehingga alam tidak lagi menunggu Anda untuk meminta. Ia menyesuaikan dirinya dengan kehadiran Anda. Setiap langkah yang Anda ambil, setiap napas yang Anda hembuskan, setiap kata yang Anda bisikan kini membawa kekuatan. Bukan kekuatan yang dibangun dari ego, tapi dari penyerahan yang suci. Anda tidak lagi mencoba mengendalikan hasil. Anda menariknya. Anda tidak memohon perhatian. Anda membawa suasana yang membuat segalanya datang mendekat. Dan itulah sebabnya segalanya terasa berbeda. Bukan karena dunia telah berubah, tapi karena cara Anda memandang dunia telah berubah. Anda tidak lagi memancarkan energi dari lapisan yang retak. Anda telah menjadi satu, selaras, bersih, sejati. Dan dalam kemurnian itu, kekayaan tidak hanya singgah. Ia tinggal, karena kekayaan sejati bukan soal seberapa banyak yang Anda kumpulkan, tapi seberapa dalam Anda selaras dengan siapa diri Anda sebenarnya. Namun sekarang, datanglah langkah paling suci dari semuanya, bukan menerima, tapi mengingat mengapa Anda menerima. Kekayaan ini bukan diberikan untuk membanggakan diri, tapi untuk mengaktifkan panggilan yang lebih besar. Anda tidak dipilih untuk menumpuk emas. Anda dipilih untuk menjadi emas itu sendiri, dalam gerakan, dalam tindakan, dalam pelayanan. Karena kekayaan ilahi selalu membawa misi, dan misi itu tidak pernah egois. Ia strategis, penuh kasih, dan memiliki tujuan ilahi. Semua yang Anda lalui, rasa sunyi, penantian panjang, kejatuhan yang menyakitkan, bukanlah hukuman, tapi persiapan. Karena hanya mereka yang pernah berjalan di lembah tanpa melupakan tahtanya yang layak untuk bangkit tanpa kehilangan jiwanya. Dan Anda adalah salah satunya. Kini, Anda tidak lagi memohon pada kehidupan. Anda berdiri sebagai perintah ilahi itu sendiri. Anda tidak lagi mengejar kekayaan. Anda telah menjadi frekuensinya. Dan dunia, diam-diam, perlahan, pasti mulai tunduk pada getaran yang telah Anda bawa sejak awal. Anda telah ingat, dan karena Anda ingat, segalanya kini mulai berubah. Bukan nanti, tapi sekarang.